Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas mengenai soal latihan perusahaan dagang tentang neraca lajur yang udah di-share sebelumnya sama Bapak. Dan kita bahas ya guys. Nah, pertama mulai dari neraca lajur dulu. Sebelumnya kau udah bikin video, tapi karena ada satu transaksi yang ketinggalan, makanya kita bikin ulang lagi ya videonya. Dan maaf agak lama kalau video ini sampai di kalian. Oke, kita lanjut. Pertama, diketahui di sini ada neraca lajur, neraca saldo yang belum disesuaikan sama sekali. Jadi di bawah ini ada data penyesuaian yang harus kita masukkan nanti ke dalam neraca lajur. Terus nanti di perintah soalnya kita disuruh bikin neraca lajur 12 kolom, laporan keuangan, jurnal penutup, terus juga neraca sisa setelah penutupan sama jurnal pembalik. Oke. Pertama kita mulai dulu dari neraca lajur dulu ya. Nah, sesuai perintah Bapak kan kita disuruh bikin neraca lajur 12 kolom. Yang mana kalau 12 kolom itu kan nambah satu kolom yaitu perubahan modal. Oke. Nah, langkah pertama kita masukkan dulu semua akun-akun yang ada pada neraca saldo sebelum penyesuaian ke dalam neraca lajur. Setelah kita salin, kita mulai bikin neraca saldo penyesuaian berdasarkan data yang udah kita dapatkan sebelumnya pada soal. Nih, pertama, katanya terdapat merchandise inventory yang mana berdasarkan hasil opname itu tuh persediaan akhirnya adalah sebesar 315 juta. Oke, karena neraca lajurnya kita bikin dalam satuan ribuan rupiah, jadinya kita bikin ke dalam neraca saldo penyesuaiannya hanya sebesar 315.000. Ya. 315.000. Nah, itu kita letakkan di sisi debit. Nah, jadi gini, kalau misalkan neraca saldo penyesuaian itu khusus untuk akun merchandise inventory sama akun income summary, itu akan sisi debit dan sisi kreditnya akan terisi gitu. Nah, untuk sisi debit pada akun merchandise inventory, itu debitnya adalah persediaan akhir. Sedangkan pada sisi kreditnya yaitu 450.000 ini adalah saldo persediaan awalnya gitu. Oke. Setelah kita bikin, kita isi nih ke dalam akun merchandise inventory, lanjut muncul akun yang namanya income summary. Di income summary itu lawan dari yang akun di merchandise tadi. Maksudnya itu kebalikannya. Jadi yang kalau misalkan di merchandise inventory di sisi debit adalah persediaan akhir, kalau di income summary yang sisi debitnya adalah persediaan awal. Nah, kalau misalkan di akun merchandise inventory tadi di sisi kreditnya adalah persediaan awal, nah di income summary itu di sisi kreditnya adalah persediaan akhir. Jadi kebalikan gitu ya guys. Nah, setelah itu kita lanjut ke soal nomor 2. Katanya terjadi penyisihan kerugian piutang tak tertagih yang harus dibentuk sebesar 7,5% dari saldo piutang akhir. Nah, jadi saldo penyisihan kerugian piutang tak tertagih itu pada akhir periode harus sebesar 7,5% dari saldo piutang akhir. Otomatis yang di dalam, jadi 7,5% itu adalah saldo yang harus ada di neraca saldo setelah penyesuaian. Jadi kita kalikan 7,5% dari saldo piutang akhir yaitu 500.000. Nah, dapatlah hasilnya sebesar 37.500. Nah, terus di neraca saldonya diapain? Di neraca saldo penyesuaiannya diapain? Ya. Nah, di neraca saldo penyesuaiannya itu adalah selisih dari saldo yang ada pada neraca saldo setelah penyesuaian sama saldo yang ada pada neraca saldo. Jadi, pokoknya hasil akhir dari penjumlahan neraca saldo dan neraca saldo penyesuaian itu harus sebesar 37.500. Otomatis yang di sini adalah selisih dari dua ini dong. Makanya di sini adalah sebesar 27.500. Nah,
Lalu juga muncul akun bernama Bad Debt Expense. Oke, ini typo deh. Oke, Bad Debt Expense yang juga sebesar 27.500. Nah, lanjut ke soal nomor 3. Katanya store supplies yang masih ada dalam persediaan adalah sebesar 15 juta. Oke, kita cari store supplies. Kayak ini ya. Nah, sama kasusnya kayak yang di allowance for bad debt tadi, katanya tuh yang tersisa itu adalah sebesar 15.000. Jadi 15.000 itu adalah saldo yang harus ada pada neraca saldo setelah penyesuaian. Makanya yang kita catat di neraca saldo penyesuaian adalah selisih dari 120.000 saldo awal dan juga saldo akhir yaitu 15.000. Artinya yang kita catat di sini adalah supplies yang terpakai selama satu periode. Dapatlah hasilnya 105. 105 ini kita dapat dari 120 dikurangi dengan 15 setelah 105. Lalu muncul juga akun baru bernama Store Supplies Expense. Sebesar 105 di sisi debit. Oke, lanjut ke transaksi nomor 4, ada office supplies yang masih ada dalam persediaan, yaitu sebesar 12 juta. Kasusnya masih sama ya, kayak yang di store supplies tadi. Jadi 12 juta itu jumlah yang harus ada pada neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, kita catatlah ke dalam neraca saldo penyesuaian yang ini nih, selisih dari 130.000 dan juga 12.000. Jadi yang ini nih, dikurangi sama ini, dapatlah hasilnya ini. Tuh. Oke. Lanjut. Setelah kita kurangkan, maka akan muncul juga akun baru bernama Office Supplies Expense. Nih, Office Supplies Expense sebesar 118.000 di sisi debit. Oke. Lanjut ke transaksi nomor 5. Katanya premi asuransi di Muka telah dibayar pada tanggal 1 Agustus 2021 untuk masa 12 bulan. Oke. Nah, di perusahaan ini kebetulan dia tuh pakai nama akun prepaid insurance ya, bukan dicatat sebagai beban tapi dicatat sebagai aset gitu. Nah, ini nih jumlah 45.000 ini adalah saldo untuk 12 bulan ya, untuk 12 bulan. Nah, karena kita posisinya sekarang adalah tanggal 31 Desember, berarti sudah terpakai sebanyak 5 bulan ya, dari bulan Agustus sampai bulan Desember. Nah, itu perlu kita sesuaikan, kita kurangkan. Caranya adalah 5/12 kali 45.000. 5 ini adalah banyak bulan yang sudah terpakai, maksudnya itu dari bulan Agustus sampai bulan Desember kan itu udah terpakai ya asuransinya. Nah, kayaknya kita masukkan 5/12 kali 45.000. 45.000 ini adalah saldo yang dibayar di muka itu gitu. Oke. Besar 18.750. Lalu juga muncul akun bernama insurance expense. Ini sebesar 18.750 di sisi debit. Lanjut ke transaksi nomor 6. Katanya depresiasi atau penyusutan building adalah sebesar 5% per tahun dengan metode garis lurus. Oke. Ini berarti tinggal kita kalikan aja ya. Kan dia udah ada nih rate-nya ya, udah ada rate-nya sebesar 5%, tinggal kita kalikan rate ini dengan 1.800.000 ini. Tuh. Nah, setelah kita kalikan, dapatlah hasilnya sebesar 90.000. Nah, oke. 90.000 ini jadi muncul akun bernama depreciation of building expense gitu. Di sisi debit kita masukkan 90.000 dan sisi kreditnya adalah akumulasi depresiasi untuk building atau kalau dalam bahasa Inggrisnya itu accumulated depreciation of building sebesar 90.000. Nah, lanjut ke transaksi nomor 7, katanya
depresiasi store equipment adalah sebesar 15% per tahun dengan metode garis lurus. Ini masih sama ya kayak yang tadi. Jadi 15% ini kita kalikan dengan 900.000 yang ada pada store equipment ini. Oke, dapatlah hasilnya sebesar 135.000 ya. Jadi akun yang terlibat pun juga sama kayak yang di building tadi, yaitu muncul akun baru bernama depreciation of store equipment expense ini sebesar 135.000 di sisi debit, dan akun lawannya adalah akun akumulasi depresiasi store equipment di sisi kredit sebesar 135.000. Oke, lanjut ke transaksi nomor 8 juga masih sama kayak yang di nomor 6 dan 7 tadi. Tinggal dikalikan aja 12,5% per tahun dikalikan dengan 750.000 ini, atau kalau biasa kita bilang 750.000 ini adalah harga perolehannya gitu kan. Oke, dapatlah hasilnya sebesar 93.750. Nah, jadi akun yang terlibat itu adalah akun beban, yaitu depreciation of office equipment expense sebesar 93.750 di sisi debit, dan sisi kreditnya adalah akun akumulasi depresiasi office equipment sebesar 93.750 juga. Ya. Lanjut ke transaksi nomor 9. Katanya beban bunga hutang obligasi yang masih harus dibayar adalah selama 3 bulan. Nah, kita pakai akun interest expense. Di sini udah ada akun interest expense besar kalikan aja, jadi 7,5% ini kan untuk 1 tahun ya. Nah, oke, kita scroll dulu ke atas. Dari mana kita tahu 7,5% adalah dari sini. Oke, dari sini. Dia bilang 7,5% ini adalah per tahun. Nah, karena katanya tuh yang terutang adalah 3 bulan, otomatis 7,5% ini kita kalikan dengan ini 4 juta ya, ini berapa nih? Ya, 400.000. 400.000 ini adalah harga pokok utang. Kita kalikan sama 3/12. 3/12 ini, 3-nya ini dari keterangan tadi, katanya kan yang terutang itu selama 3 bulan. Sedangkan rate yang dikasih ke kita itu adalah untuk 1 tahun. Jadi, kita kalikan untuk cari rate untuk 3 bulan itu berapa ya? Kita kalikanlah 7,5% kali 3/12. Dikali juga sama 400.000. Dapatlah hasilnya sebesar 7.500. Oke. Nah, jadi akun yang muncul itu adalah akun interest expense di debit, dan juga akun interest payable di sisi kredit. Ini 7.500 ya. Oke, lanjut ke transaksi selanjutnya. Katanya di sini terdapat beban gaji penjualan yang masih terutang sebesar 25 juta. Oke. Berarti akun yang terlibat adalah akun beban dulu pertama. Beban gaji penjualan kan kalau misalkan dalam bahasa Inggrisnya itu adalah sales salary expense ya. Sales salary expense besar 25.000 kita masukkan. Dan akun lawannya adalah sales salary payable sebesar 25.000 juga. Oke, lanjut ke transaksi 11, katanya terdapat beban komisi penjualan yang masih terutang adalah sebesar 15 juta. Oke. Nah, ini akun yang terlibat pun juga adalah sell commission expense ya. Sebesar 15.000, dan juga akun lawannya adalah muncul akun baru ini namanya sell commission payable sebesar 15.000. Oke, lanjut ke transaksi 12, katanya ada beban rupa-rupa penjualan yang masih terutang sebesar 11.500. Berarti ini akun yang terlibatnya adalah ini miscellaneous selling expense sebesar 11.500 ya, sebesar 11.500 sebenarnya, tapi karena kita seperti yang aku bilang tadi, kalau misalkan ini nih satuannya adalah ribuan rupiah, jadi aku nyebutnya 11.500 ya. Jadi nanti jangan kaget ya adik-adik, kenapa kan nyebutnya 11.500? Nah, karena dia karena di tabel ini pakai satuannya itu ribuan rupiah ya, oke.
Nah, 11.500. Ini nama akunnya misalnya selling expense ya. Dan muncul juga akun lawannya, yaitu misalnya selling payable, karena dia kan katanya masih terutang ya. Ya, sebesar 11.500. Begitu juga dengan transaksi nomor 13. Katanya beban umum rupa-rupa yang masih terutang adalah sebesar 9 juta. Oke. Nah, kita tambahkan juga di sini sebesar 9.000 pada miscellaneous general expense. Dan muncul juga akun utang baru bernama miscellaneous general payable sebesar 9.000. Oke, karena udah kita masukkan nih semuanya data penyesuaian ke dalam neraca saldo penyesuaian. Jadi kita jumlahkan lagi. Setelah kita jumlahkan, balance enggak? Alhamdulillah ternyata balance ya. Jadi saldonya adalah sebesar 1.421.000. Nah, lanjut ke neraca saldo setelah penyesuaian. Neraca saldo setelah penyesuaian ini kita jumlahkan semua di neraca saldo dan juga neraca saldo penyesuaian. Nah, kita salin semuanya. Yang kalau misalkan di sini ada debit dan di sini juga ada debit, berarti kita jumlahkan. Tapi kalau misalkan ada berbeda gitu, misalkan di sini debit, di sini kredit, berarti yang kita catat adalah selisihnya ya, guys. Nah, jadi ini tinggal kita pindahin. Ini 800.000, 500.000. Kalau ini kan dijumlahin aja ya. Ini dijumlahin. Ini sama ini dijumlahin, dapatlah ini. Gitu kan. Kalau ini tinggal pindahin aja. Oke. Agak tempang ya garisnya. Oke. Nih. Kan kalau terus juga ini kan di debit tuh. Oke. Oh ya, ini akun merchandise inventory ya. Oke, mana ya? Oke. Ya. Jadi kegeser dong. Oke. Ya udah. Jadi kan ini kan akun merchandise inventory ya tadi ya. Oke. Jadi yang kita catat di neraca saldo setelah penyesuaiannya adalah hanya sebesar 315.000. Jadi tujuan kita nyatat dua-duanya ini adalah untuk mengurangkan akun yang ini tadi. Kan awalnya tuh di debit 450.000 ya. Nah, karena kita masukkan di sini juga 315.000 terus di kredit pun juga 450.000, maka sisanya itu adalah sebesar ini lagi 315.000. Oke. Oke. Kalau misalkan bingung yang ini tinggal chat aja kan ntar ya. Kita jelasin. Oke. Lanjut. Oke, pokoknya kita jumlahin dari awal sampai akhir ya. Dapatlah hasilnya yaitu sebesar 11.234.250. Balik lagi ini harus balance ya. Ada. Kalau misalkan ada yang nggak balance berarti tandanya ada yang salah. Sedangkan yang balance aja bisa jadi salah, apalagi yang nggak balance. Nah, oke, lanjut ke laporan laba rugi. Kolom laporan laba rugi ini yang kita pindahin hanya akun penjualan, akun sales return and allowance, sales discount, terus purchases return and allowance, purchase discount, dan juga akun-akun beban lainnya. Oke. Nah, kita pindahkanlah 4.600.000, terus 150.000. Oke, kita pindahin semua akun tadi. Lalu kita totalkan. Kita totalkan. Oke, kita totalkan dapatlah di sisi debit yaitu sebesar 4.916.000 dan sisi kredit yaitu sebesar 5.140.000. Nah, selisihnya ini yang kita namakan sebagai laba atau rugi. Nah, seperti yang kita lihat di sini adalah laba ya guys, karena sisi kreditnya itu lebih besar daripada sisi yang dikredit gitu. Nah, kita selisihkan, dapatlah hasilnya yaitu sebesar 224.000. Oke. Nah, jadi labanya ini tadi kita letakkan di sisi debit biar nanti total di bawahnya itu balance. Nah, udah balance kan sama-sama 5.140.000. Oke, kita lanjut ke kolom selanjutnya, itu ada kolom perubahan ekuitas. Nah, di perubahan ekuitas perubahan modal, sama aja sih sebenarnya. Oke. Jadi yang terlibat, kita nyatat ini yang terlibat aja ya sama ekuitas. Pertama, yang pasti terlibat adalah common stock.
atau saham biasa yang beredar. Lalu juga ada retain earning atau laba ditahan. Lalu nanti ada akun banyaknya laba atau rugi kita nanti. Jadi kita salin dulu ya common stock, saldo common stock kita, terus juga retain earning kita salinkan, kita pindahin ke sisi kredit, lalu kita tambahin dengan yang 224.000 ini tadi, yaitu laba kita. Oke. Setelah kita jumlahkan, dapatlah hasilnya 4.480.000. Nah, muncul di sini namanya tuh modal akhir. Jadi modal akhir kita itu adalah sebesar 4.480.000 gitu. Oke. Jadi kita jumlahkan dapatlah 4.480.000. Lanjut ke kolom selanjutnya itu ada neraca, kolom neraca. Nah, di kolom neraca ini kita salin semua saldo yang ada pada neraca saldo setelah penyesuaian, tapi yang tidak ada pada laporan laba rugi ataupun laporan perubahan modal. Oke, jadi selain yang ada pada dua ini, kita salin ke dalam akun neraca. Oke. Setelah kita salin semuanya, kan ada nggak balance tuh, ada nggak balance ya. Nah, yang kita pindahin itu adalah akun modal akhir kita sebesar 4.480.000 nih ke sini ya. Oke, baru akhirnya akan balance. Ya, sebenarnya pokoknya ya adik-adik, selisih ini harus sama jumlahnya sama saldo modal akhir yang ada pada perubahan modal tadi gitu. Jadi di sini sama-sama sebesar 4.480.000 ya. Oke. Oke, kalau misalkan Anda bingung nanti cek aja. Nah, untuk neraca lajur kita udah selesai nih. Udah selesai. Nah, lanjut ke soal selanjutnya itu laporan keuangan. Adik-adik baru disuruh bikin itu ya, ternyata baru sampai neraca lajur ya, tapi nggak apa-apa sih karena udah terlanjur juga kalau kirim di info. Jadi nggak apa-apa, kita bahas aja langsung laporan keuangannya. Pertama, kita disuruh bikin laporan keuangan terlebih dahulu. Oke. Nah, seperti laporan keuangan pada umumnya, seperti laporan posisi keuangan pada umumnya, di sini kita catat aset di sebelah kiri, dan kita catat liabilitas di sebelah kanan, dan juga ekuitas di bawah liabilitas. Oke. Ekuitas ini harus sejajar sama aset tetap yang ada pada sisi sebelah kiri, gitu kan. Kan di sini aset tetapnya adalah land ya. Oke. Nah, pertama kita salin dulu semua akun aset yang ada pada neraca lajur tadi, kita salin dulu. Nah, kita totalkan, dapatlah hasilnya segini. Terus kita pindahin juga akun liabilitas kita, dimulai dari utang jangka pendek dulu, baru utang jangka panjang. Ini kayak kakak kebalik deh. Ya, sebentar ya, kita tukar dulu. Harusnya ini bond payable yang di akhir. Kita ganti dulu ya guys, ada kesalahan tempat. Oke, pindahin ke atas. Nah, kan udah pas ya. Oke. Nah, total di sini harus sama total yang di sini. Karena kalau udah sama berarti udah aman ya. Oke, berarti kita lanjut ke laporan selanjutnya, itu laporan laba rugi. Oke. Di laporan laba rugi pada perusahaan dagang ini agak berbeda sama laporan laba rugi yang ada pada perusahaan jasa. Karena apa? Di laporan perusahaan dagang itu ada namanya harga pokok penjualan. Oke, bentar. Nah, pertama kita salin dulu penjualannya. Penjualannya yang kita tahu adalah sebesar 4.600.000 ya. 4.600.000. Terus kita cari dulu penjualan bersihnya. Cara nyarinya adalah dengan mengurangkan saldo penjualan ini tadi dengan retur penjualan dan juga potongan penjualan gitu. Nah, yang kita ketahui di soal retur penjualannya adalah sebesar 150.000, sedangkan potongan penjualannya adalah sebesar 50.000. Nah, jadi kita kurangkan ini
dapatlah hasilnya 4.400.000. Oke. Sebenarnya ini masih ada yang namanya beban angkut penjualan yang juga dikurangkan gitu kan. Tapi di soal kayaknya nggak dicantumin sama Bapak, jadi yang kita masukkan itu hanya retur penjualan dan juga potongan penjualan ya. Oke. Lanjut ke, kan udah dapat nih penjualan bersihnya berapa. Nah, kita hitung lagi harga pokok penjualannya. Pada harga pokok penjualan dimulai dari persediaan awal. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa persediaan awalnya adalah sebesar 450.000 kan. Oke, sebesar 450.000 dan terjadi pembelian sebesar 2.400.000. Sebesar 2.400.000. Nah, selama pembelian itu kita dapat potongan pembelian sebesar 75.000 dan juga terjadi retur pembelian sebesar 150.000. Oke. Nah, untuk mencari pembelian bersih ini, kita kurangkan pembelian ini tadi dengan potongan pembelian dan juga retur pembelian seperti rumus yang tertera di sini ya. Ini dikurangkan dengan ini dan juga ini. Oke. Dapatlah hasilnya 2.175.000. Nah, kita tambahkan persediaan awal tadi dengan pembelian bersih, dapatlah saldo barang tersedia untuk dijual. Satu periode ini dapatlah sebesar 2.625.000. Oke. Lalu komponen selanjutnya adalah persediaan akhir. Jadi untuk melihat berapa harga pokok penjualan selama satu periode itu, kita kurangkan barang tersedia untuk dijual tadi dengan persediaan akhir, baru dapatlah sebesar 2.310.000. Oke, sampai sini ada paham ya? Kalau misalkan bingung, tanya aja. Nah, kita kurangkan penjualan bersih tadi, oke, dengan harga pokok penjualan. Oke, setelah kita kurangkan, dapatlah yang namanya laba kotor. Nah, laba kotornya di sini sebesar 2.090.000. Oke. Setelah dapat laba kotor, kita hapus dulu annotate-nya. Setelah dapat laba kotor, kita pindahkan semua beban-beban yang terjadi selama satu periode. Nah, ini nih kita kita pindahkan ke sini. Kita jumlahkan, dapatlah total bebannya itu sebesar 1.866.000. Kita kurangkan laba kotor tadi dengan total beban. Nah, dapatlah hasilnya laba bersih yaitu sebesar 224.000. Oke. Hapus dulu ya. Nah, kan udah tuh laporan laba ruginya, lanjut ke laporan perubahan modal. Di laporan perubahan modal, itu kita nggak ada dikasih tahu ya modal awalnya, jadi kita bikin ini strip di sini alias 0. Kan. Terus diketahui juga ada common stock yaitu sebesar 4 juta, lalu juga ada retain earning sebesar 256 juta, lalu ada laba bersih tadi, kita pindahin ke laporan perubahan modal, dapatlah modal akhirnya itu sebesar 4.480.000. Nah, modal akhir yang ada di sini itu sama dengan saldo yang ada pada di sini di laporan posisi keuangan. Ya, jadi dia tuh semuanya saling berhubungan ya. Ya. Nah, udah siap nih laporan keuangannya, udah siap juga neraca ledgernya. Nah, sebenarnya kakak juga udah bikin jurnal penutup, udah bikin neraca saldo setelah penutupan, dan juga udah bikin jurnal pembalik ya. Tapi karena adik-adik baru sampai sini, jadi videonya juga sampai sini ya adik-adik. Untuk soal selanjutnya ini akan kita bahas setelah ada pembahasan dari Pak Yuskar. Oke, jadi ini akan kita bahas minggu depan atau minggu depan satu lagi. Oke, terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.